karena dia menguji sebuah tesis yang kemudian terbukti investasi apa di bidang pendidikan yang menghasilkan reward terbesar. Investasi pendidikan di jenjang apa yang rewardnya terbesar. Ada pendidikan prasekolah, ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi. Maka ditemukan bahwa pendidikan dengan reward terbesar untuk masyarakat adalah pendidikan prasekolah. Itu adalah pendidikan yang akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Kita yang di pendidikan tinggi kan seringkali merasanya ini pendidikan tinggi, bukan? Itu terbukti dan mendapatkan hadiah Nobel. Nanti Bapak Ibu boleh cek lebih jauh studi ini. Begitu banyak hal yang kita perlukan di sepanjang perjalanan hidup kita, itu dimulainya dari pendidikan prasekolah. Nah, tadi disebutkan TK, saya termasuk yang mengalami itu. Jadi saya merasakan betul pendidikan itu. Saya masuk TK 4 tahun usianya, baru masuk SD umur 7 tahun. Jadi saya 3 tahun, dan ketika 7 SD masuk SD, umur 7 tahun, tidak bisa baca tulis. Jadi selama 3 tahun TK, itu tidak belajar menulis. Hanya bermain, dan bermain. Sementara kita, kadang-kadang kalau lihat anak kita masuk TK dan kemudian tidak bisa nulis, suka khawatir. Nanti takutnya tidak bisa, mereka punya masa depan. Saya sering sampaikan kepada semua, pada guru TK, pada orang tua, jangan khawatir. Kalau anaknya di TK itu tidak bisa nulis, saya contohnya, insya Allah bisa nulis di kemudian hari. Amin, amin. Kita bisa khawatir, insya Allah bisa nulis. Insya Allah bisa ngomong juga, bisa nulis juga. Aman. Tapi saya sampaikan sekarang, kita harus lihat pendidikan ini holistik, bukan hanya satu sektor, tapi juga lengkap. Dan krisis, ini kata kunci yang tadi disebut, krisis global. Kemarin kita mengalami itu. Bapak Ibu sekalian, krisis ini bisa diartikan berbeda. Di satu sisi, kita artikan sebagai masalah. Tapi krisis juga bisa kita terjemahkan sebagai makna lain. Ini yang kami sering sampaikan di jajaran DKI. Ketika terjadi pandemi, disebut krisis kesehatan, krisis ekonomi, kami sampaikan pada semua, jangan pandang ini sebagai masalah, tapi krisis adalah ekuivalennya perubahan yang dipercepat. That's crisis. Krisis itu sesungguhnya adalah perubahan yang dipercepat. Di kampus ini Bapak sekalian, di kampus dan di Jakarta banyak contohnya. Banyak kampus-kampus yang mengajak dosennya menggunakan teknologi di dalam pembelajaran, sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Tapi begitu terjadi pandemi, semua beralih ke teknologi. Mendadak semua mau belajar pemanfaatan teknologi. Dan ini sesungguhnya yang harus kita pandang dari krisis kemarin. Sistem kesehatan kita yang fokusnya pada kualitas, mendadak harus fokus pada kuantitas. Mendadak fokus kuantitas, biasanya fokus pada kualitas, mendadak harus fokus pada kuantitas, karena yang ditangani mendadak jumlahnya sangat banyak. Yang biasanya masalah itu bisa kita kendalikan dengan jumlah kapasitas terpasang, mendadak kapasitas terpasang itu tak lagi sanggup untuk bisa menerimanya. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita bicara tentang pendidikan, bicara dengan krisis, maka kita harus pandangnya satu holistik, yang kedua pandang ini sebagai kesempatan untuk perubahan. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bicara pendidikan, kebetulan kami barusan kembali dari Papua. Dan saya rasa teman-teman di sini, Bapak-Ibu sekalian, dekat dengan persoalan distribusi fasilitas pendidikan yang belum merata. Betul ya, Bapak sekalian? Padahal kita tahu pendidikan ini adalah eskalator sosial ekonomi. Siapa dididik apa akan menentukan duduk di mana. Bahkan kalau Bapak Ibu naik mobil aja, naik mobil nih, yang satu duduknya di belakang, yang satu duduk depan pegang setir. Okay? Yang satu tugasnya mengemudi, yang satu tugasnya dikemudikan. Okay? Apa bedanya?
suku bahasa sama, makanan sama, asal latar belakang sama. Bedanya jenjang pendidikan. Yang satu duduknya di kursi depan, yang satu duduknya di kursi belakang. Tidak ada beda lain kecuali jenjang pendidikan. Pendidikan formal, apalagi di Indonesia hari ini, adalah eskalator sosial ekonomi. Karena itu, eskalator ini harus bisa dipakai oleh semua. Dan pengalaman dari kemarin, ketika kita menyaksikan bisa menjangkau dengan menggunakan teknologi, kita harus bayangkan ke depan bagaimana kesempatan untuk belajar bisa dirasakan oleh lebih banyak lagi anak-anak Indonesia. Karena kalau kesempatan itu tidak dibuka, Bapak Ibu sekalian, ketimpangan yang kita saksikan hari ini akan membesar. Apa ketimpangannya? Yang makro dulu, ketimpangan antara kota desa. Yang kedua, ketimpangan antara Jakarta sekitarnya dengan luar Jakarta dan sekitarnya. Ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan antara yang terdidik dan tidak terdidik. Ketimpangan antara yang berpunya dan tidak berpunya. Ketimpangan ini semua, terus sekalian, kalau boleh ditarik akarnya, salah satunya adalah dari ketimpangan dalam akses pendidikan. Pendidikan berkualitas, kalau kita lihat di Indonesia, ada sebarannya. Jakarta dan sekitarnya, Jakarta, Jawa Barat itu lebih dari 800 universitas di situ. Kemudian Bandung sekitarnya, Surabaya, Malang sekitarnya, Makassar dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, itulah sentra-sentra. Tapi di luar itu minim sekali. Karena itu ke depan yang kita butuhkan keseriusan mengenai akses pada pendidikan berkualitas. Kalau kita ketinggalan, kita sulit. Kami coba kemarin melakukan di Jakarta, Bapak sekalian, kalau bicara akses pendidikan berkualitas, dianggapnya sudah selesai belum, Pak? Di Jakarta ini, sekolah-sekolah yang dibilang favorit, itu diisinya oleh anak-anak dari keluarga yang berpendidikan tinggi. 90% lebih dari orang tua SMA favorit di Jakarta adalah anak-anak dari orang tua pendidikannya S1, S2, S3. SMP juga sama. Ini kalau didiamkan, Bapak sekalian, kami rasakan di Jakarta diamkan, apa yang terjadi? Yang di bawah setelah sosial ekonomi masuk SMP yang kurang berkualitas atau tak berkualitas, masuk SMA yang kurang tak berkualitas, mereka akan terus berada di bawah di dalam strata sosial ekonomi. Dan mereka yang sudah di atas akan terus berada di atas. Padahal yang sekarang di atas dulunya dari bawah. Ini kalau kita cek di sini, Bapak sekalian, 40 tahun yang lalu kita di mana? 40 tahun yang lalu, oh kita bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Dikirim sekolah oleh orang tua kita. Banyak dari kita yang kalau ditanya apakah kakek neneknya buta huruf Latin, hampir pasti kita akan bilang iya. Kakek nenek kita buta huruf Latin. Bisa baca Quran, tapi huruf Latin buta huruf. 95% penduduk bangsa ini adalah buta huruf Latin. 90% ketika kita merdeka. Tapi satu-satu nih naik kelas. Nah, yang sudah naik kelas mampu mengirimkan anaknya ke sekolah berkualitas. Yang belum naik kelas kalah kompetisi di sekolah berkualitas. Kami coba ubah kemarin di Jakarta. Tahun 2019 kita buat sistem berubah di mana kesetaraan kesempatan itu hadir. Bapak Ibu, ketika kita mengubah itu, belum pernah kami alami di Jakarta, membuat sebuah kebijakan yang diprotes keras oleh kelas menengah ke atas di Jakarta. Kelas menengah ke atas Jakarta protes keras. Bahkan kami ditelepon oleh para anggota DPR, dihubungi dengan para pemret-pemret. Kenapa? Karena kelas menengah atas di Jakarta itu mendadak kehilangan privilege-nya, bukan kesempatannya, privilege-nya. Karena mendadak 100% kursi itu setara kesempatannya. Dengan sistem baru yang kita pakai, apa yang terjadi? Semula satu angkatan 90% lebih S1, S2, S3 orang tuanya. Setelah kita rekrutmen dengan sistem yang kesetaraan menggunakan prinsip keadilan, maka 30% orang tuanya berpendidikan SD, 30% berpendidikan SMP, SMA,
dan 30% berpendidikan tinggi. Semua punya kesempatan yang sama masuk. Ini Bapak sekalian, intervensi seperti ini biasanya di politik nggak pernah dikerjakan. Kenapa? Karena tepuk tangannya itu tidak sekarang Bapak Ibu. Tepuk tangan ada manfaatnya. Dilakukan hari ini dimarahin semua orang, okay? Manfaatnya baru 20 tahun lagi. Ketika anak-anak dari pedagang kaki lima yang cuma pendidikannya SD bisa masuk SMA berkualitas. Nanti dia baru lulus 6 tahun kemudian, baru mulai bekerja 5 nanti, baru tuh kelihatan naik kelas. Tapi rekayasa lewat instrumen pendidikan untuk pemerataan kesejahteraan masa depan harus dimulai oleh sistem politik yang ada sekarang. Harus dikerjakan. Dan pendidikan itulah kuncinya. Saya katakan tadi, siapa duduk di mana ditentukan siapa dididik apa. Dan bila itu tidak dilakukan, maka pendidikan sebagai eskalator sosial ekonomi hanya menaikkan sebagian. Yang sudah naik di atas dapat pendidikan baik terus, mereka yang di bawah selalu tertinggal terus. Sudah gitu tertinggal juga secara jarak. Kemarin kami hanya bisa lakukan di Jakarta, karena wilayahnya gubernur cuma di Jakarta. Nggak bisa mengerjakan di luar itu. Tapi minimal sebenarnya. Ya. Karena itu pesannya Pak, keadilan sosial. Keadilan sosial. Wih, tapi dimarahin saya. Bapak Ibu, teman-teman yang datang ke saya ini pendukung sendiri. Kumpul di ruangan saya. Bapak Ibu, Pak Anies, kami mati-matian dukung Bapak. Kami mati-matian kemarin membela Pak Anies untuk pilkada. Sekarang Pak Anies bikin aturan yang anak saya tidak bisa masuk ke sekolah ini. Lalu saya bilang, bukan tidak bisa masuk. Bukankah Bapak Ibu menugaskan saya untuk menghadirkan keadilan? Yang saya kerjakan adalah membuat kesetaraan kesempatan. Mendadak sekarang peluangnya anak Bapak dengan peluang anak yang dari keluarga sederhana mendadak setara. Dulunya tidak setara. Alhamdulillah itu keras di tahun 2019, 2020 lalu mulai shock, 21 tenang, 22 aman. Sudah ada lagi yang protes. Sekarang ini udah jalan bergerak. Tapi apa pesannya Bapak sekalian? Kesetaraan ini penting. Karena itu di kampus sudah mulai harus pikirkan secara serius Pak. Bagaimana kampus bisa memberikan kesetaraan kesempatan. Kalau saya boleh cerita sedikit pengalaman kami ketika di Paramadina Pak. Paramadina itu sebagai sebuah kampus harganya relatif agak mahal kalau di Jakarta, SPP. Apa yang kita kerjakan kemudian? Kami siapkan slot kursi antara 10, 15 sampai 20% itu dipakai untuk anak-anak dari program beasiswa. Dicarikan program beasiswanya untuk pembiayaan. Satu itu. Yang kedua, bagi tetangga kampus kami ini, kebetulan kampusnya lokasinya di Mampang, Jakarta Selatan. Itu belakang kampus itu perkampungan padat. Saya membayangkan anak-anak itu pada turun bis di depan kampus, jalan sambil lihat kampus, dan membayangkan saya tidak pernah bisa masuk ke kampus ini. Karena jelas mereka tidak bisa masuk ke sini. Lalu kami buat studi, berapa sih sesungguhnya kursi kosong tiap prodi perangkatan. Misalnya satu prodi itu 100 orang, satu angkatan. Lalu kapasitasnya ada kursi kosong 10, misalnya 5 atau 10, maka 5-10 itu kita undang anak-anak tetangga masuk tanpa biaya. Karena unit cost-nya, universitas itu unit cost-nya bukan per siswa, bukan per mahasiswa, tapi per kelas. Semua yang lulusan universitas pasti tahu. Seperti penerbangan Pak, penerbangan itu unit cost-nya bukan per penumpang, tapi per penerbangan. Mau kursinya diisi 10 orang atau diisi 100 orang, cost-nya sama. Nah, ketika ada kursi longgar, berikan kepada tetangga. Apa yang terjadi? Tetangga-tetangga kami dari strata sosial ekonomi rendah, mereka bisa berkuliah di kampus di sebelah rumah mereka tinggal. Dan itu dikerjakan sistemik. Begitu dikerjakan sistemik, maka yang terjadi adalah harapan. Karena kita menyaksikan yang disebut sebagai pendidikan tinggi adalah eskalator yang luar biasa powerful. Saya istilahkan eskalator karena begini Pak. Kalau naik ke sana dia terbawa ke atas. Kalau sambil melangkah dia menaik lebih tinggi lagi. Tapi kalaupun tidak melangkah dia sudah menaik ke atas yang naik kelas. Nah, eskalator ini yang tidak boleh dikuasai sebagian orang. Eskalator ini harus diberikan kesempatan kepada semuanya.
disitulah rekayasa itu dilakukan. Nah, kami berharap sekali skala pengembangan pendekatan-pendekatan ini dilakukan di banyak tempat. Nah, kebetulan tema inilah yang kami bawa, Pak. Bagaimana keadilan sosial itu bisa mewarnai setiap kebijakan yang kita buat, termasuk di bidang pendidikan. Nah, saya membayangkan juga kita semua di sini, saya rasa produk dari situ. Kalau kita lihat, kita semua tanpa adanya pendidikan tinggi, kita tidak duduk di tempat ini, Pak. Tanpa pendidikan tinggi, kita berada di tempat lain. Nah, inilah yang harus kita dorong sama-sama. Apalagi kalau kita lihat kondisi sebaran. Kemarin kami ke Papua, Bapak Ibu juga berapa jam dari Makassar akan menemukan ketimpangan kualitas, ketimpangan kuantitas. Ini yang harus segera kita bereskan, dan pemanfaatan teknologi ini menjadi amat penting sekali. Benar-benar amat penting. Karena begini, Bu sekalian, teknologi ini bisa menjangkau semua. Mungkin ada pertanyaan sederhana, bisakah dosen digantikan teknologi? Bisa nggak dosen diganti teknologi, Pak? Tidak bisa. Ya, biasanya kalau dosen bilang tentu tidak bisa, Pak. Bagaimana mungkin saya diganti dengan teknologi? Mungkin pertanyaannya diubah. Dosen macam apa yang bisa digantikan teknologi? Dosen macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Kalau dosen yang selalu mengandalkan PowerPoint yang sama tiap semester, dia bisa digantikan dengan teknologi. Bisa. Digantikan dengan rekaman bisa. Dosen yang recycling terus materinya, mengajarnya mekanistik, repetitif, maka teknologi bisa menggantikan. Tapi dosen yang mengajar dengan inspirasi, yang selalu membawa kebaruan, yang selalu berdialog dengan mahasiswa, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikan. Nah, tinggal pilihan kita masuk kategori dosen yang mana nih? Di UMI yang mana nih? Insya Allah UMI yang kedua, yang tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Yang dialogis, yang inspiratif tidak bisa digantikan. Tapi kalau hanya recycling, teknologi bisa menggantikan dosen itu dengan alat perekam. Nah, kita berada di sebuah abad yang agak unik, Bapak Ibu. Kenapa abad agak unik? Karena begini. Mahasiswa dan siswa adalah anak-anak abad 21. Dosen dan gurunya orang abad 20. Ruang kelasnya abad 19. Baik, gue lihat bagaimana setting ruang kelas kita, lalu cari foto ruang kelas tahun 1800, sama. Ruang kelas kita masih banyak yang tidak berubah. Karena itulah sekarang kejadian kemarin, adanya pandemi, mendadak kita harus melakukan penyesuaian. Mendadak ruang kelas itu hilang, menjadi virtual. Tidak selamanya bisa digantikan virtual, ya. Ini catatan juga. Tidak selamanya bisa digantikan virtual. Tapi begitu banyak hal itu bisa dikerjakan secara virtual, dan ini akan mampu untuk memangkas ketimpangan yang kemarin terjadi atau yang selama ini terjadi. Kita pendekkan ini. Gurunya, dosennya jadi abad 21 dengan kejadian kemarin. Ruang kelasnya, nah ini harus transformasi. Ruang kelasnya menjadi ruang kelas abad 21. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, ruang kelas kita ini klasik semua. Klasik semuanya. Bahkan ruang diskusi itu minim. Saya ketika kuliah PhD itu pertama kali merasakan masuk ruang kuliah seperti masuk ke ruang meja makan, Pak. Karena di tempat dosen kami duduk hanya berlima, mahasiswanya 5 orang. Mahasiswanya 5 orang dengan satu dosen. Seperti meja begini, Pak, meja begitu. Dan kita berdiskusi seperti berdiskusi meja makan. Lalu bacaannya satu minggu itu 1.300 sampai 1.600 halaman per minggu. Dan kalau kita tidak baca, malu di meja itu. Karena ketika berada di situ, orang akan diajak diskusi, diajak bicara. Settingnya itu sudah kejadian lama, 20 tahun lebih yang lalu. Itu adalah satu contoh bagaimana setting interaksi yang disebut ruang kelas itu kita ubah. Baik sekalian, jadilah pendorong perubahan kebiasaan. Kebiasaan diubah, kebiasaan didorong. Jangan jadi sekedar mengikuti kebiasaan. Kebiasaan ini harus kita lakukan.
Bapak ini ada yang pakai batik. Bapak pakai batik biru. Ini Pak Muhammad juga pakai batik. Pak Muhammad berdiri sebentar boleh Pak? Berdua yang pakai batik. Boleh. Ini baju tradisional bukan? Baju, iya, ada baju Indonesia, khas Indonesia. Bapak Ibu silakan duduk Bapak. Bapak Ibu saya ingin ajak ingat-ingat sebentar Bapak sekalian. Baju laki-laki tradisional itu semua polos Bapak Ibu. Coba diingat. Ada nggak baju laki-laki bergambar Bapak Ibu? Di masa lalu tidak ada. Baju laki-laki itu polos. Kalaupun bergambar di Jawa ada yang pakai lurik. Kalau nggak polos putih, polos hitam, polos merah, benar nggak? Polos. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak baik, tidak ada orang pakai batik buat baju Bapak Ibu. Coba diingat-ingat, nggak ada. Batik itu dipakainya untuk kain, lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju, dan ketika pertama kali digunakan orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran, nggak ngerti pakem, diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Bapak Ibu di bidang pendidikan mulailah pelanggaran-pelanggaran baru itu. Mulailah pelanggaran baru itu. Tapi kalau kita terkunci dengan pakem dan tanda kutip, maka tidak muncul kebaruan. Dan universitas swasta punya ruang terobosan lebih banyak daripada yang lain. Iya, ruangnya itu lebih besar untuk melakukan inovasi-inovasi, sehingga muncul terobosan-terobosan di dalam interaksi, di dalam proses pembelajaran. Jadi menghadapi ke depan, sekian saya hormati, kalau kita belajar dari yang kita alami kemarin, pada ujungnya anak-anak kita kuliah bukan semata-mata untuk belajar ilmunya, saya rasa kita semua sama, tapi belajar untuk bisa menjadi pembelajar, belajar untuk bisa menjadi learner, karena kapasitas untuk bisa belajar itulah yang dibutuhkan. Dan menjadikan pembelajar itu artinya dosennya pembelajar, kampusnya pembelajar, suasananya pembelajar. Kedepan kita akan mengalami perubahan yang begitu cepat. Bila kita tidak memiliki kapasitas untuk jadi pembelajar, maka kita akan ketinggalan dan alumni kita akan ketinggalan. Saya rasa di sini yang menjadi kunci ke depan. Jadi satu sisi buka kesempatan untuk pemerataan, di sisi lain tumbuhkan pembelajaran. Nah, pembelajaran inilah yang seringkali menjadi masalah, Pak. Karena di kampus sering ada strata, di universitas sering ada strata. Bangun kesetaraan, bangun suasana pembelajaran, dan itu nantinya menjadi bagi kita semua bekal yang terpenting ke depan. Kami semua yang saya hormati, itu barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya ingin sampaikan terima kasih, dan terima kasih juga kesempatan itu saya dapatkan Songo Obone ini. Mudah-mudahan cocok kita. Terima kasih, saya merasa bersyukur, dan insya Allah Umi makin maju, makin berkembang, dan tadi disebutkan dari 120.000 alumninya, insya Allah menggerakkan bukan saja bidang urusan ekonomi, tapi menggerakkan perubahan dan transformasi di masyarakat. Insya Allah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.